Setelah kita rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia memperhentikan ekspor beras ke Malaysia dan nikel serta biji-bijian tambang yang lainnya. Orang-orang yang tidak suka dengan kemakmuran di Malaysia, yang bikin hoax atau berita palsu kalau di Malaysia krisis beras. TKI Malaysia ini langsung memberikan pembuktian bahwa di Malaysia tidak ada yang namanya krisis beras. Namun segelintir netizen Indonesia mudah percaya berita bohong. Setelah kita rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia memperhentikan ekspor beras ke Malaysia dan nikel serta biji-bijian tambang yang lainnya, mereka orang-orang Malaysia dan negara Malaysia marah kepada kita. Kita disalahkan karena kelangkaan beras di sana. Kita disalahkan karena banyak pabrik-pabrik yang mau bangkrut di sana. Tapi mereka malah mengajak perang dengan kita. Mereka mengomor-komori berdemo-demo, rakyatnya berdemo agar perang sama Indonesia. Tepat di gini, saudara-saudara bangsa dan tanah air, janganlah kita terpancing oleh mereka bahwa kita itu sekarang fokus kepada hilirisasi, kita fokus untuk membangun negeri ini. Janganlah dicampur adukkan dengan kewibawaan negara ataupun apa itu. Yang penting kita dengan membangun terus negara menjadi besar, wibawa negara dengan otomatis akan menjadi disegani oleh negara-negara lain. Ini adalah suatu strategi yang harus kita punyai. Memang negara-negara Malaysia, Singapura mungkin diopuk-opuk oleh negara Amerika ataupun Inggris yang mengungkapkan kemakmuran mereka, yang memberi kemerdekaan kepada mereka bangsa Malaysia ataupun Singapura. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia harus benar-benar paham bahwa nenek moyang kita itu lebih baik dibanding dengan mereka. Nenek moyang kita bisa membangun Borobudur, bisa membangun Berambanan ataupun candi-candi megah yang lain di seluruh Indonesia. Sedang peninggalan-peninggalan mereka adalah yang berupa bangunan-bangunan seperti biasa ataupun pohon-pohon ataupun yang lainnya. Tapi kita, negara ini adalah negara besar. Nenek moyang kita dulu nenek moyang benar-benar pemberani dan benar-benar yang cerdas untuk membangun negeri ini. Untuk itu marilah kita tiru semangat nenek moyang kita. Selagi kita bisa menahan, selagi mereka tidak menyerang kita duluan, kita harus benar-benar mempertahankan diri untuk menjadi damai. Memang kadang-kadang di dalam hati kita itu menjadi marah karena Indonesia dihina-hina. Tetapi gini, saudara-saudara bangsa dan setanah air, perang tidak akan menjadikan negeri ini maju. Perang tidak akan menjadikan negeri ini menjadi berkembang dan menjadi megah. Tetapi perang akan menghancurkan negeri ini. Memang kita Malaysia dan Singapura serumpun dengan kita, tapi alangkah baiknya kalau kita itu benar-benar menjadi bersatu. Dengan begitu kita akan menjadi negeri-negeri rumpun-rumpun di Asia Tenggara ini menjadi negeri-negeri yang benar-benar makmur. Janganlah hai bangsa Malaysia atau orang-orang Malaysia, janganlah Anda terprovokasi dengan isu-isu yang akan memicu Anda ada semua itu sakit hati. Mungkin isu-isu itu dibikin oleh negara-negara Amerika ataupun negara-negara Eropa ataupun negara-negara lain apa itu yang mereka menginginkan kembali negara Indonesia akan menjadi negara yang selalu mengekspor bahan-bahan mentah. Hanya itu yang kami pikirkan. Memang dibungkus dengan kerapian atau dibungkus dengan mengadu domba dengan kita, itu akan menjadikan negeri-negeri negara-negara kita akan menjadi hancur. Kita adalah serumpun, janganlah dengan begitu kita akan menjadi bermusuhan. Marilah kita bersatu. Maaf negeri Malaysia dan maaf negeri Singapura. Indonesia sedang membangun. Mungkin karena kelangkaan beras kita tidak mengekspor beras ataupun gas ataupun itu semua karena dipakai di dalam negeri untuk membangun negara ini, untuk membangun hilirisasi yang nantinya kami orang-orang Indonesia, negara Indonesia itu akan mengekspor barang-barang yang benar-benar bisa langsung dinikmati oleh negara-negara lain. Tapi itulah cita-cita kami. Mungkin sebagian negara yang mungkin diuntungkan dengan ekspor-ekspor Sabar Pak. barang-barang yang baku, mereka merasa dirugikan.
Tapi ingat saudara-saudara sebangsa dan setanah air dan setangga-tangga negara Malaysia dan Singapura, janganlah itu memberikan atau menjadikan diri kita itu menjadi sakit hati, karena mungkin iri dengki dengan negara Indonesia, kalian mungkin sakit hati. Jangan, karena dengan kesakitan hati dan Anda semua atau bangsa Malaysia dan Singapura seandainya menyerang Indonesia, negara ini akan menjadi negara kacau balau. Mungkin dengan begitu mereka akan menikmati tentang itu, dan mereka negara-negara yang suka dengan serumpun kita ini, negeri yang serumpun, negara-negara serumpun ini dengan berperang, mereka akan menikmatinya dan mereka akan ketawa dengan itu. Tolong sekali lagi Pak Prabowo dan rakyat-rakyat Indonesia harus benar-benar sabar menghadapi mungkin celotehan rakyat-rakyat Malaysia, mungkin celotehan rakyat-rakyat Singapura yang membuat sakit hati dan panas kita. Tapi kita adalah negeri yang besar, harus benar-benar sabar dan kalau bisa mengayomi negeri-negeri yang di sekeliling kita, dan marilah kita berusaha bekerja sama dengan damai. Dan begitu pula dengan adanya hilirisasi ini, kita akan menjadi negara yang benar-benar membangun negeri ini, benar-benar menjadikan kemanfaatannya hilirisasi sebesar-besarnya kepada negeri Indonesia yang akan nanti bisa dinikmati keberhasilan itu oleh negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan lainnya. Tapi sekarang kami rakyat Indonesia, negara Indonesia atas nama negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Bapaknya yang berkomentar tentang Malaysia mengajak perang Indonesia. Jadi para sahabat-sahabatku semua, harap dimaafin ya, bapaknya ini mungkin salah paham karena terpengaruh menonton video di YouTube, dan segelintir YouTuber Indonesia selalu membuat berita bohong tentang negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Pada faktanya, nggak ada yang namanya Malaysia menghina Indonesia, Malaysia mengajak perang Indonesia. Nggak ada. Yang banyak justru segelintir YouTuber Indonesia membuat video yang selalu membuatkan berita bohong tentang negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Malaysia krisis beras karena Indonesia tidak mau mengirim beras lah. Pada faktanya, di Malaysia sendiri nggak ada yang beras dari Indonesia. Nggak ada. Indonesia sendiri berasnya saja masih berharap kepada negara lain. Jadi mungkin kalau bapaknya menonton video saya ini, semoga bapaknya tersadarkan. Jadi nggak ada orang Malaysia itu menyalahkan Indonesia, negara Malaysia menyalahkan Indonesia. Apabila di Malaysia dalam keadaan misal kata punya masalah, Malaysia tidak pernah menyalahkan negara lain. Tapi segelintir YouTuber Indonesia, bahkan yang subscribe-nya jutaan saja, itu sampai-sampainya membuat berita bohong tentang Malaysia panik bab soal gas, Malaysia panik bab soal beras karena Indonesia tidak mau mengirim beras ke sana lah. Jadi kalau tidak paham dengan masalah di negara orang, jangan sok tahu atau jangan istilahnya mencampuri urusan negara orang. Kita ambil sisi positifnya dari negara tetangga, apa yang perlu kita contohi. Jadi untuk sahabat-sahabatku, kalau Anda mungkin melihat berita-berita seolah-olah, oh Malaysia ketar-ketir panik dengan Indonesia, itu enggak ada. Itu hanya berita bohong, berita hoak. Pada faktanya di Malaysia beras juga melimpah. Beras juga banyak. Dan orang-orang di Malaysia itu tidak pernah istilahnya menghina Indonesia. Faktanya jutaan orang Indonesia kerja di Malaysia. Kalaulah memang orang Malaysia suka menghina Indonesia, pasti jutaan orang Indonesia itu nggak akan bekerja di Malaysia. Jadi kita ini bersaudara. Stoplah untuk membahas-bahas yang video tidak sesuai fakta, ya kan? Tidak sesuai kebenaran, tidak sesuai apa yang terjadi. Pada faktanya beras di Malaysia itu juga melimpah, dan tidak ada beras made in Indonesia, tidak ada beras dari Indonesia. Dan faktanya di negara kita saja Pak, gas
pun juga langka, ya kan? Katanya sudah nggak mau dikirim ke Malaysia, tapi kok langka. Harusnya lebih baik melihat permasalahan di negara kita sendiri. Kita bangga, ya kan, dengan negara kita tercinta. Tetapi jangan sampai kebanggaan tersebut dirusakkan dengan membandingkan dengan negara tetangga dalam segi hal yang negatif. Mungkin sebagian netizen tidak setuju dengan video saya, tetapi saya sebagai manusia yang melihat secara fakta dan nyata, saya perlu membetulkannya bahwa di Malaysia itu tidak ada beras dari Indonesia, tidak ada gas dari Indonesia. Tapi kebanyakan netizen sering salah paham karena mengkonsumsi berita bohong. Dan ini faktanya yang terjadi di Malaysia. Dan inilah respon sahabat kita daripada Malaysia, Abang Tua. Beliau ini selalu memberikan penjelasan ya terkait berita-berita bohong supaya teman-teman juga tidak tertipu dengan berita bohong yang diberitakan oleh segelintir YouTuber Indonesia yang memberitakan bohong tentang negara tetangga kita yaitu Malaysia. Itu mereka hanya mencari view saja, mencari penonton yang banyak. Pada faktanya di Malaysia aman, damai. Hubungan antara TKI Malaysia dengan bos juga aman, juga nggak ada masalah. Dan bertahun-tahun saya kerja di Malaysia dilayan dengan sangat baik. Orang-orang di Malaysia juga sangat baik, sangat peramah. Seperti keluarga sendiri. Kalau sudah kenal, misal kata nggak ada makan, jom ke rumah saya, yuk makan. Misal kata ingin ngopi, ngopi bersama. Misal kata ingin pusing-pusing atau jalan-jalan, juga jalan-jalan bersama-sama. Begitu loh sahabatku semua, ramah tamah. Bila beraya sama, yuk berkunjung ke rumahku, yuk kesini, yuk berbuka di rumahku. Sering seperti itu. Jadi kalau sahabat-sahabatku menonton video yang hoak, itu adalah berita bohong, tidak benar. Orang-orang yang tidak suka dengan kemakmuran di Malaysia, yang bikin hoax atau berita palsu kalau di Malaysia krisis beras. Dan ini cerita dari salah satu Mas TKI yang bekerja di Malaysia ya. Oke kawan-kawanku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawanku? Semoga kawan-kawanku selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan. Amin mas, amin. Kali ini saya ada di minimarket Malaysia ya. Nah, karena ada yang suruh spill beras di Malaysia, karena katanya di Malaysia krisis beras. Oke, saya akan spill beras di Malaysia. Dan ini ya, saya berada di minimarket. Walaupun tidak besar, tapi beras di Malaysia sangat banyak. Seperti ini. Ini bermacam-macam beras di Malaysia. Ini Beras melimpah. Nih. Mungkin orang yang tidak tahu saja atau hanya Betul mas. menjelek-jelekkan Malaysia, dibilang Malaysia krisis beras. Ini sudah bermacam-macam ya. Tadi itu ini ada Jati, apa ini lagi, beras Faiza, ini banyak ini ya. Mungkin orang-orang yang tidak suka dengan kemakmuran di Malaysia, yang bikin hoax atau berita palsu kalau di Malaysia krisis beras. Seperti ini ya. Ini kurang gimana? Katanya kekurangan beras, tapi kok banyak ya. Padahal ini Lihat minimarket. faktanya. Bukan marketnya ini minimarket, tapi banyak. Buat kawan-kawan, jangan sampai bikin hoax atau berita palsu. Betul mas. Jangan iri dengan kemakmuran yang ada di Malaysia. Betul. Saya sendiri rakyat Indonesia yang merantau ke Malaysia, mencari rezeki di Malaysia, mencari makan di Malaysia. Saya pun bersyukur ya, karena saya bisa menikmati dan merasakan kemakmuran yang ada di Malaysia.
dan saya bisa memenuhi kebutuhan yang ada di kampung saya. Jadi jangan buat berita katanya tapi bukan faktanya. Betul Mas. Oke, seperti itu saja saya sudah spill ya kawan-kawan. Buat yang nonton video ini, semoga kawan-kawanku selalu diberikan kesehatan. Negara swasembada yang berdaulat di sektor pangan. Jangan biarkan kepentingan. Satu pernyataan yang lucu dari akaun Bentar RA97 ke apa ke? Ya? Kasih faham Saya Bang. baru dengar. Dia kata Malaysia jangan salahkan Indonesia kalau tak mau ekspor beras ke Malaysia. Bung, saya nak bagi tahulah. Malaysia, rakyat Malaysia tidak pernah menyalahkan mana-mana negara lain. Mantap Bang, betul. Kalau kami kekurangan apa saja. Betul Kami sekali. tidak pernah. Kan? Jadi kamu harus fikir dulu baru ngomong. Betul. Kan? Dengar ini. Apa yang kamu nyatakan. Solusi bagi Malaysia bukanlah menyalahkan Indonesia, tapi memperkuat produksi. Tengok. Kan? Bekalan beras kami di negara Malaysia untuk rakyat tempatan 60% dibekal oleh beras tempatan. Tapi ada beras impor. Betul. Impor dari Thailand, Vietnam. Apa yang saya cakap ketahui dari Kemboja ada. Daripada India ada. Kan? Daripada Pakistan ada. Saya tidak menafikan. Betul. Ada setengah pengusaha-pengusaha menutup mengaut keuntungan secara berlebihan. Di sini kerajaan kami telah memperhalusi. Jadi kami tidak pernah menyalahkan mana-mana negara, apatah Betul. lagi di Indonesia. Betul Pak Cik. Negara kamu punya masalah, jangan babit Malaysia. Kan? Rakyat kamu terpaksa membeli beras dengan harga yang lebih mahal. Malah lebih mahal daripada Malaysia. Betul. Setuju. Jadi jangan salahkan Malaysia dong. Jangan cakap Malaysia menyalahkan Indonesia, jangan dong. Ini mengeruhkan keadaan. Kan? Kami ada beras bersubsidi. 1 kilo lebih kurang RM2.60. Sekarang ni kami rakyat tengah memperjuangkan ke mana pergi beras ini. RM2.60 kurang lebih wang Indonesia kalau dirupiahkan tak sampai 8,000. Tak sampai 7,000 per kilo. Ya. Jadi harus hati-hati. Kan? Nanti kebalikan malu. Betul Mas. Sebab Malaysia walaupun beras tempatan sudah hilang dengan yang harga bersubsidi RM2.60 tiada di pasaran, kami tak pernah bising. Dan kami cuma bising kenapa beras itu semua ada di jualan rahmah, tidak dijual di merata-rata. Itu yang kami bising. Tapi kami tidak pernah menyalahkan mana-mana negara. Betul. Sebab beras impor masuk telah banyak. Kan? Beli daripada Vietnam, Kemboja, Laos, Thailand, Pakistan, India. Kami beli dari sana. Dengan jumlah ratusan juta tan. Ya. Untuk menampung pembekalan beras di Malaysia. Harus ingat saya ulangi lagi. 60% bekalan beras tempatan Malaysia. Beras Malaysia itu dibekal oleh petani-petani tempatan. Kerajaan kami telah berusaha untuk membaik pulih. Memberi bantuan dengan selayaknya kepada petani-petani tempatan agar mereka hidup senang. Dan kami tidak pernah menyalahkan mana-mana negara tentang ini. Betul. Jadi dengan statement kamu itu saya dengar sampai habis. Ya. Kamu seseolah mencari kesalahan Malaysia. Tapi kamu tidak memandang kesalahan, kesilapan di negara kamu sendiri. Situ. Kalau kamu ingin memperjuangkan negara kamu, jangan babitkan negara orang. Itu tidak baik. Ya. Jadi, saya ucapkan selamat berjuang. Dari saya, penduduk Malaysia. Segelintir YouTuber Indonesia memang selalu membuat berita tentang berita bohong yang ada di negara tetangga kita yaitu Malaysia. Mereka sebenarnya hanya cuma menginginkan penonton saja. Makanya beritanya itu kadang heboh. Indonesia siap berperang untuk melawan negara tetangga, untuk melawan Malaysia. Itu banyak sekali beredar di YouTube yang dibuat oleh orang Indonesia sendiri.
Tapi anehnya, tidak ramai yang menegur. Apabila saya menegur seperti ini, pastinya hujatan akan semakin banyak kepada saya. Pasti saya dibilang pembela Malaysia lah, saya dibilang pengkhianat lah, saya dibilang londo ireng lah, saya dibilang dasar penjilat lah, bermacam-macam perkataan itu sering saya dapati. Tetapi saya harus mengungkapkan fakta kebenaran dan kenyataan supaya orang-orang yang menonton video bohong itu tidak tersesat, sehingga tidak terpengaruh dengan berita-berita yang tidak sesuai fakta. Dan pada faktanya harga beras di Malaysia itu lebih murah. Tapi di Malaysia punya sistem ya, yang dimana beras bersubsidi, gula bersubsidi, minyak goreng bersubsidi, diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di Malaysia. Gas bersubsidi. Ya tentunya program seperti ini ya sangat bagus, meskipun ada juga segelintir netizen Indonesia yang membahas tentang subsidi Malaysia. Kadang-kadang saya itu heran ya, mau tertawa juga. Kok bisa-bisanya ya netizen Indonesia ini membahas tentang subsidi negara orang. Ada setiap malamnya itu menggibah sampai larut malam, mencari-cari kekurangan negara tetangga. Ini sangat disayangkan ya. Padahal di negara sendiri kita aja beras pun harganya mahal, gula pun harganya mahal, dan tidak ada subsidi seperti yang ada di Malaysia. Setiap negara memang punya kebijakan masing-masing, dan saya sebagai masyarakat Indonesia ya sangat kagum lah dengan sistem yang ada di Malaysia. Jalan rayanya juga sangat bagus-bagus, ya kan? Kemajuannya juga luar biasa. Nggak masalah mengagumi sesuatu yang positif kalau dari pendapat saya. Jadi beda pendapat itu nggak masalah. Nanti pula video saya ini diberitakan yang bukan-bukan. Dan penjelasan daripada salah satu warga Malaysia yang mempunyai akun TikTok Abang Tul, dia juga sudah menjelaskan ya sejelas-jelasnya, Malaysia tidak pernah menyalahkan mana-mana pun negara ketika di negaranya dalam keadaan bermasalah. Tapi sangat disayangkan segelintir YouTuber Indonesia justru membuat video yang bukan-bukan tentang negara tetangga kita, sehingga bisa menimbulkan perselisihan di media sosial antara netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia. Dan saya sendiri sangat bersyukur bisa bekerja di Malaysia, alhamdulillah. Saya juga sangat bahagia lah intinya. Jadi meskipun orang kata, oh di sana gaji segini, di sana banyak gini, di sana banyak gitu, biarlah orang kata seperti itu. Setiap perjalanan hidup seorang perantau itu berbeda-beda. Ya memang tidak bisa dinafikan ya. Kadang-kadang orang merantau di Malaysia itu tidak bawa hasil apa-apa, itu juga ada. Tetapi yang sukses pun juga banyak. Semuanya itu tergantung kembali pada diri kita masing-masing. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan penjelasan untuk sahabat-sahabatku semua. Dan harap sahabat-sahabatku semua, ini bulan Ramadan, apabila mungkin ada netizen-netizen yang salah paham, kita berikan penjelasan yang baik, stop untuk saling membuli satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.